Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara mengelola belajar dari rumah melalui daring. Teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa pelaksanaan daring kemarin masih belum maksimal, keberhasilannya masih di angka 60%. Untuk mengelola daring supaya bisa maksimal, maka ada beberapa hal yang harus dan perlu kita lakukan. Beberapa hal itu adalah yang pertama perencanaan, yang kedua organizing, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Dalam perencanaan yang perlu kita lakukan, yang pertama kita perlu membuat rencana pembelajaran. Di dalam rencana pembelajaran kita nanti, kita perlu memasukkan KI dan KD yang sekiranya memang esensial dan dibutuhkan saat itu. Setelah KI dan KD kita dapatkan, baru kita membuat rencana kegiatan. Buatlah rencana kegiatan yang tidak memberatkan kepada wali murid atau ayah ibu dari anak-anak yang ada di rumah. Di dalamnya termasuk nanti menggunakan media-media yang ada di lingkungan rumah anak-anak. Untuk berikutnya kita perlu membuat video daring. Dalam membuat video daring untuk kegiatan anak usia TK atau kelompok bermain, durasi dari video setidaknya antara 5 sampai dengan 10 menit saja. Karena kalau lebih dari 10 menit, konsentrasi anak sudah mulai buyar. Di dalam video tersebut nanti dimasukkan ada lagu-lagu, kemudian ada pengetahuan yang memang harus masuk di situ. Di antaranya adalah tentang skill dan juga pendidikan karakter. Kemudian kita perlu memasukkan di dalam video kita unsur-unsur STEM, Science, Teknologi, Engineering, and Math. Untuk membuat video, kita bisa menggunakan HP kita, kemudian untuk mengolahnya kita menggunakan aplikasi yang sudah beredar atau banyak di Play Store. Di antaranya adalah Viva Video, kemudian Video Show atau aplikasi yang lain. Selanjutnya kita perlu mengorganisasi kegiatan kita dengan mencari dan mengelompokkan siapa saja, apa saja yang dapat membantu kita dalam pelaksanaan daring nanti. Tentunya yang pertama adalah orang tua siswa. Dalam hal ini wali murid. Paguyuban kelas selama ini kan sudah ada dan berjalan. Jadi paguyuban kelas dapat kita manfaatkan selama kita melaksanakan daring melalui grup WA yang ada di paguyuban kelas. Berikutnya adalah kita perlu bekerja sama dengan guru rekan sejawat kita. Karena dalam membuat video daring tadi kita perlu teman untuk saling sharing bagaimana cara kita meningkatkan pembelajaran saat daring dan saling bantu ketika daring berlangsung. Untuk berikutnya kita juga perlu bekerja sama dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Dalam hal ini adalah pemangku kebijakan setempat. Karena beliau-beliau inilah nanti yang akan membantu kita memfasilitasi dengan wali murid bila kegiatan daring kita nanti ada permasalahan. Setelah perencanaan dan organizing, kita ke pelaksanaan. Video daring yang sudah kita buat itu kita share lewat grup WA. Kemudian dengan didampingi orang tua, anak-anak akan melaksanakan kegiatan yang sudah kita bagikan. Termasuk diantaranya nanti
akan mengirimkan foto-foto kegiatan kepada kita melalui grup WA tersebut. Yang terakhir adalah controlling atau pengawasan. Kita perlu mengevaluasi kegiatan yang telah kita lakukan selama daring tadi. Selain mengevaluasi, kita juga perlu mencari tahu kelemahan-kelemahan kita dan bagaimana cara mengatasi agar kegiatan daring kita untuk hari ke depan lebih baik lagi. Jadi kita perlu mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi tadi. Pengalaman saya kemarin waktu kegiatan daring di kelas A TK Negeri Pembina Kecamatan Tulis, setelah saya membuat RPP, kemudian RPP-nya saya buat video, lalu dengan bantuan wali murid video tersebut sampai ke anak-anak. Anak-anak melaksanakan kegiatan dengan mengirimkan bukti kegiatan berupa foto ataupun video. Tidak semulus seperti yang kami rencanakan sebelumnya. Tidak semua anak mengirimkan foto atau video sebagai feedback dari video yang saya kirimkan kepada anak-anak. Dari hal itu, saya mencari solusi dengan mengevaluasi kegiatan. Apa yang salah dengan video saya, apa yang salah dengan cara saya menyampaikan kepada anak-anak, kepada orang tua. Permasalahannya yang pertama adalah tidak semua wali murid mempunyai handphone yang bisa digunakan untuk daring, yaitu handphone pintar. Kemudian tidak semua wali murid ada pulsa data untuk kegiatan daring. Ada juga wali murid yang karena kesibukannya masih bekerja. Ada pula yang saat itu wali murid bekerja di rumah, sehingga mereka tidak bisa mendampingi anak-anaknya saat kegiatan daring. Dari permasalahan-permasalahan itu saya peta-petakan. Yang pertama adalah wali murid yang tidak mempunyai HP Android. Saya minta bantuan kepada pengurus paguyuban kelas agar mendata ayah ibu wali murid yang belum mempunyai HP Android. Kemudian solusinya adalah mereka yang tidak ada HP Android itu nanti anak-anaknya bisa merapat kepada bapak ibu wali murid yang terdekat yang punya fasilitas HP Android. Demikian pula dengan orang tua yang tidak ada pulsa data, anak-anaknya dalam kegiatan daring merapat kepada orang tua yang saat itu ada pulsa data untuk kegiatan daring atau ada HP Android-nya. Tentunya hal itu dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, yaitu memakai masker, kemudian sering-sering cuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian untuk wali murid yang karena kesibukannya pada saat itu masih bekerja atau sama-sama ketika saat pandemi kemarin wali murid bekerja dari rumah sehingga tidak bisa menemani anak-anaknya atau mendampingi putra-putrinya untuk belajar di rumah, kami berikan solusi bahwa kegiatan belajar di rumah untuk anak-anak tidak harus jam itu atau hari itu juga, tapi bisa dikerjakan lain hari atau lain waktu, misal sore atau besoknya. Setelah ada solusi-solusi tersebut, untuk daring selanjutnya menjadi lebih lancar. Anak-anak yang menyelesaikan kegiatan menjadi bertambah. Yang biasanya untuk minggu pertama dan kedua itu hanya 6-7 anak dari 15 sudah bisa mencapai 13 anak, 14 anak, bahkan pernah semuanya
membuat kegiatan dan mengirimkan bukti kegiatannya berupa hasil foto. Jadi untuk mengelola kegiatan belajar dari rumah melalui daring agar hasilnya maksimal, kita perlu perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan, dan yang terakhir perlu controlling atau pengawasan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.